Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Halo, Assalamualaikum. Kembali berjumpa lagi bersama channelnya Rinda Kece, channel yang membangun semangat dan inspirasi. Dan kali ini aku akan pergi ke suatu tempat teman-teman, di mana tempat itu adalah sebuah situs kebudayaan dan situs peninggalan bersejarah masyarakat Banten khususnya dan orang Indonesia pada umumnya, yaitu Masjid Pecinan Tinggi, jejak historis Muslim Tionghoa yang bermukim di sekitar Kesultanan Banten. Dari rumahku, yaitu di Serang Kota, menuju ke arah tenggara, lalu belok ke kanan. Masjid Pecinan Tinggi Banten ini alamatnya ada di Jalan Vihara nomor 57 Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Serang Kota dan jarak tempuh sekitar 12 km. Dan akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan teman-teman. Dan inilah Masjid Pecinan Tinggi Banten. Halo, selamat berjumpa. Hari ini kita akan mengeksplor sebuah masjid, di mana masjid ini adalah peninggalan Sultan Syarif Hidayatullah dan letaknya ada di Serang Banten ya teman-teman. Untuk itu kita akan mereview tempat ini, kita akan mengeksplor tempat ini secara dalam. Yuk kita jalan. Dan teman-teman, ini kita lihat biografinya. Pecinan Tinggi. Pecinan Tinggi terletak di Kampung Dermayon, Desa Pamengkang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Tinggalan arkeologis yang awalnya berada di daerah pemukiman atau masyarakat Cina ini sekarang masih menyisakan mihrab, fondasi masjid, menara, dan makam Cina. Secara struktural, bangunan dibuat dari bahan batu dan karang. Berdasarkan catatan sejarah, bangunan masjid dilengkapi menara ini dibangun oleh Syarif Hidayatullah dan dilanjutkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570. Sumbernya BPCB Banten. Ini adalah peninggalan Sultan Syarif Hidayatullah. Dan ini adalah peninggalannya, ini tinggal menaranya teman-teman. Dapat kita lihat ini adalah peninggalannya. Ini adalah menaranya teman-teman. Tuh. Kelihatan ya? Yuk kita jalan melihat bangunan-bangunan ini, di mana pada zaman dulunya di area-area ini adalah dulu peninggalan di zaman Belanda, dan di sekitar sini dulu itu adalah pemukiman-pemukiman Tionghoa. Yuk kita mereview, kita mengeksplor tempat ini secara dalam. Jadi teman-teman, Masjid Pecinan Tinggi terletak di pemukiman Cina pada masa Kesultanan Banten. Masjid Pecinan Tinggi terletak kurang lebih 500 meter ke arah barat dari Masjid Agung Banten, atau 400 meter ke arah selatan dari Benteng Spenwitz. Tepatnya di Kampung Pecinan, Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang. Ini di atasnya tuh teman-teman. Tuh. Kelihatan ya? Ini aku berada di dalam menaranya ya. Tuh. Jadi aku di dalam menaranya ya teman-teman. Tuh. Kelihatan ya? Tuh. Bangunannya kokoh banget teman. Nih, batunya batu segede gaban. Tuh. Ini batu-batu zaman dulu, di batu segede gaban ini. Jadi ini bangunan tahun 1550 ya teman-teman ya tadi ya. Di biografinya tadi bangunannya berdirinya tahun 1550. Dan ini peninggalan Sultan Syarif Hidayatullah. Jadi
begitu terus akhirnya diterusin sama Sultan Maulana Hasanuddin. Yuk kita eksplor lagi. Teman-teman, berbeda dengan Masjid Banten lama yang hingga kini masih berdiri kokoh dan masih digunakan, namun Masjid Pecinan Tinggi ini saat ini hanya menyisakan puing-puing bangunan teman-teman, dengan peninggalan menara yang sudah sedikit hancur, dan juga yang masih tersisa adalah sebuah mihrab. Mihrab itu tempat imam untuk bersolat, dan inilah mihrabnya yang masih tegak berdiri walaupun tinggal puing-puingnya. Seperti yang udah saya jelaskan tadi di atas ya teman-teman, bahwa bangunan Masjid Pecinan Tinggi ini nih memiliki bahan bangunan itu terbuat dari batu dan batu karang, dan bagian atapnya itu terbuat dari kayu cendana, dan bagian lain masjid itu terutama menara masih menyisakan sisa-sisa kemegahannya. Bisa terlihat ya teman-teman, mihrabnya, peninggalannya masih ada. Jadi masjidnya mah udah runtuh, tapi mihrabnya masih ada. Jadi kelihatan ya teman-teman ya. Tuh. Ini mihrabnya. Bangunannya masih kokoh. Ini mihrab. Dari batu batanya segede-gede gaban tuh. Kuat banget, dan di bawahnya ini katanya sih batu-batu karang kan, tuh bisa dilihat ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, di Banten itu banyak sekali, banyak sejarah. Dan yang membuatku lebih tertarik lagi ya teman-teman, di bagian lain Masjid Pecinan Tinggi ini terdapat sebuah makam Cina. Namun tidak diketahui hubungan makam Cina ini di sisi utara tersebut dengan keberadaan Masjid Pecinan Tinggi. Dan diketahui menurut yang aku baca bahwa makam Cina tersebut ini merupakan makam sepasang suami istri, dan konon menurut sejarah bernama Tio Mong Sen dan Chow Kong Chian. Bisa diulang lagi ya, namanya Tio Mo Seng dan Chow Kong Chian. Itulah namanya teman-teman, karena dari etnis Tionghoa. Dan menurut sejarah katanya keduanya ini berasal dari desa Yinsao. Batu nisan itu berdiri pada tahun 1843 teman-teman. Jadi lama banget ya. Namun tempat ini tetap terjaga karena tempat ini adalah sebagai cagar budaya daerah Banten, dan tetap dijaga kelestariannya sampai saat ini. Andai kata masjidnya masih ada ya teman-teman, mungkin tempat ini akan masih bisa jaya seperti Masjid Banten, masjid yang ada di Banten, Masjid Agung Banten. Ini namanya kan Masjid Pecinan. Dan yuk kita lihat. Dan menurut sejarah ya teman-teman, bahwa Masjid Pecinan Tinggi ini menurut sejarah merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pembangunannya masjid ini kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu tadi namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Teman-teman bisa lihat ya, tulisannya tulisan gede-gede Pecinan Tinggi. Jadi ini adalah buat ikon Masjid Pecinan peninggalan etnis Tionghoa pada zaman Sultan Syarif Hidayatullah. Mungkin kalau hari ini masih berdiri kokoh, mungkin akan mewah dan megah ya teman-teman. Cuman karena pada saat itu reruntuhannya hanya meninggalkan menara itu, maka kita ya hanya bisa melihat peninggalan-peninggalan reruntuhan menara dan mihrab dari Masjid Pecinan Banten. Coba ke sana tuh. Itulah teman-teman. Jadi ini hanya peninggalannya hanya mihrab dan menara. Yang terlihat hanya
puing-puing itu aja. Oke teman, yuk kita terus lanjut mereview tempat ini. Dan saya akan melanjutkan untuk perjalanan nanti menuju ke Spelwit, di mana banyak juga peninggalan-peninggalan di situ tentang sejarah masyarakat Batak. Ini ada sumur ya teman-teman. Sumur, mungkin sumur peninggalan juga ya. Dan mengenai sumur ini, saya tidak menemukan data yang valid ya teman-teman mengenai keberadaan sumur ini. Keberadaan sumur ini apakah sumur peninggalan pada zaman dulu, di mana sumur ini sebagai tempat berwudu pada zaman Sultan Syarif Hidayatullah, atau sumur buatan orang-orang setempat. Jadi tidak ditemukan data-data yang valid ya teman-teman. Menaranya teman-teman, menara peninggalan Sultan Syarif Hidayatullah pada pecinan di Banten. Dan dengan berakhirnya eksplor saya hari ini, maka berakhir sudah perjumpaan kita. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kritik saran tetap berlaku. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dengan berakhirnya video ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa bantu dan dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan satu kata bijak untuk hari ini adalah hidup harus bergerak cepat sebisa mungkin. Belajar dari sejarahmu dan kamu harus bergerak maju. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan berjumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Dadah!